Ya. Nah, karena sudah jam malam, itu bukan jamnya untuk besuk, sehingga kehadiran mereka ditolak oleh petugas yang bertugas di ruang intensif tersebut. Dan istrinya mendoakan ibu saya ODGJ yang barang tentu. Hi everyone, I'm Mr. Kim dan selamat datang ke channel YouTube aku. By the way, yang nonton gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, kalian jangan menyerah ya guys. Ayo dong semangat, fighting. Well, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang hal yang lagi ramai banget diperbincangkan di kalangan netizen Indonesia, yakni tentang apa yang terjadi dengan seorang konten kreator asal Medan yang bernama Aleh. Lantas, apakah yang terjadi? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. But anyway, sebelum kita lanjut, aku merekomendasiin produk krim bat yang aku pakai. Ini adalah produk dari Putri. Cocok banget buat teman-teman yang rambutnya kusam dan pengen rambutnya itu kelihatan hitam bercahaya. Ini tuh ya diperkaya dengan minyak kemiri yang dapat menjaga pertumbuhan rambut, menjaga kekuatan akar rambut, sekaligus menjaga kehitaman rambut sehingga rambut dapat terlihat hitam bercahaya. Buat kalian yang juga tertarik untuk cobain produk ini, nanti bisa langsung cek tab produk aku ya. Thank you so much. Dan guys, sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya. Nah guys, belum lama ini ada sebuah video viral dari salah satu konten kreator asal Medan yang bernama Rahmat Hidayat atau akrab disapa Aleh-Aleh, yang mana dia itu mengalami perseruan di Rumah Sakit Pir Ngadi Medan pada hari Jumat malam tanggal 4 April 2025. Nah, dalam video itu memperlihatkan cekcok antar dirinya dengan seorang pria di rumah sakit tersebut. Dalam unggahan di akun Instagramnya, sang konten kreator menuduh bahwa pria itu melakukan kekerasan fisik. Dia juga mengatakan bahwa istrinya itu dimaki-maki dengan menggunakan bahasa yang kotor, dan perihal ini dia akan segera melaporkan ke pihak yang berwajib. Dia juga meminta agar para netizen itu dapat membantu mengawal kasus ini agar dirinya dan keluarga mendapatkan keadilan. Adapun bukti video yang sudah dibagikan oleh Aleh di Instagramnya seperti ini guys. Coba kita lihat bareng-bareng. Ini aku kasih warning dulu ya guys. Video ini mungkin akan mengandung unsur yang mengarah kepada kekerasan. Jadi ada beberapa bagian yang akan kita sensor. Kekerasan! Tolong! Tolong! Kekerasan! Tolong! 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 Kau pakai kekerasan! Ya. Pukul aku Pak, ya, pukul saya. Ya, pukul aku ya. Ya. Pukul aku, pukul. Pukul aku, pukul. Abang niat nolong orang, Bang, tolong. Ya Allah. Baiknya kita di sini, Pak. Apa ya aku ya? Kenapa kau maki-maki? Istri aku maki-maki. Hah? Kau bawa pasukan. Hah? Kau bawa pasukan. Hah? Oke, itu buktinya ya guys. Selain itu, Aleh juga sudah membagikan bagaimana kronologi dari sisinya nih teman-teman. Dan untuk lebih jelasnya, coba kita baca bagaimana kronologi dari sisinya Aleh. Assalamualaikum teman-teman. Jadi di sini saya mau menceritakan kronologi awal mengapa ada keributan di Rumah Sakit Pir Ngadi Medan sampai di mana saya dan istri mendapatkan kekerasan fisik, yaitu dicekik, dimaki oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi pada hari Kamis tanggal 3 April 2025, saya mendapatkan kabar dari pihak keluarga bahwasanya pasien yang bernama Erlianta Sitepu, korban tabrak lari yang terjadi pada tanggal 1 April 2025 ingin dijemput pulang oleh pihak keluarga. 5 April 2025 pukul 23.18, saya datang dengan keluarga menanyakan kabar pasien ODGJ tabrak lari yang saya antar di Rumah Sakit Pir Ngadi. Saya bertanya di bagian informasi pukul 23.30. Mereka lalu mengarahkan saya dan keluarga pasien ke ruangan ICU yang berada di lantai 4. Sesampainya di ICU, saya dan keluarga tidak diperlakukan dengan baik dengan oknum perawat yang bertugas. Saya kembali lagi ke bagian informasi untuk menanyakan sebenarnya di mana posisi pasien. Tapi jawabannya kita dapat tetap sama dengan pernyataan di awal. Katanya di ruangan ICU. Saya di sini berusaha bersikap baik untuk menanyakan keberadaan pasien tersebut, tetapi mereka menyerang saya terus-terusan. Terjadilah cekcok dan kita dikerumuni. Berselang tidak lama kita berdebat dengan oknum perawat dan bagian informasi di depan halaman rumah sakit. Tiba-tiba ada orang nih yang tidak dikenal merampas HP saya, mengejar lalu mencekik leher saya.
Saya sama sekali tidak menyangka hal ini kenapa bisa terjadi. Saya punya bukti video dan juga saya melakukan live di TikTok malam itu. Saya hanya manusia biasa. Kepada Allah saya memohon ampun. Kepada teman-teman saya memohon maaf apabila ada kata-kata ataupun tindakan saya yang salah. Kemudian, sang content creator membagikan pesan bersama dengan keluarga dari si pasien. Adapun pesannya seperti ini guys. Bang, saya keluarga bapak ini bang. Di mana sekarang bapak saya bang? Terus di reply, halo kak, bisa dilengkapi untuk identitas data diri bapaknya. Sekarang ada di rumah sakit Pringadi. Bentar ya bang. Oke, terus dikasih KTP-nya nih guys ya. Itu KTP bapak saya bang. Sudah lama memang aku cari bang, tapi nggak jumpa bang. Terus di reply lagi nih, kartu keluarganya kak. Oh ya, puji Tuhan ya kak, akhirnya ketemu di kontennya Aleh. Bentar ya bang, aku cari dulu bang. Sebelumnya minta maaf ya bang, kalau boleh tahu ke mana sekarang kondisi bapak saya ya bang. Bang, ini kami mau jemput bapakku bang. Lalu dibales, jam berapa kira-kira sampai di Medan kak? Jam 9 kira-kira bang. Agak malaman aja bisa kak, jam 11. Soalnya Aleh masih ada kegiatan. Juga dilengkapi surat-suratnya ya. Mohon tanya bapak di sana sama siapa bang, takut nanti bapak kabur lagi. Kita langsung datangin aja ya kak, soalnya kita tidak ada nomor pihak rumah sakit. Nanti kita video pasien dengan pertemuan keluarga untuk didokumentasikan, diperbolehkan tidak? Lalu dibales, boleh bang. Well, jadi seperti itulah bagaimana pesan dari Aleh bersama dengan keluarga korban. Selain itu ya guys, sebelumnya untuk Aleh juga memang sempat membagikan bagaimana video ketika dirinya mendapatkan laporan tentang adanya seorang ODGJ yang menjadi korban tabrak lari. Dan setelahnya Aleh terlihat membawa korban tabrak lari itu ke rumah sakit untuk segera mendapatkan perawatan. Yang mana berkat video ini akhirnya keluarga dari pria tersebut menemukan di mana keberadaannya. Habis itu pihak keluarga ngehubungi Aleh, terus Aleh ngasih tahu oh sekarang bapaknya di sini. Dan setelah itu Aleh sama pihak keluarga mau ke rumah sakit gitu untuk menjemput si bapak. Dan di saat itu terjadilah percekcokan tersebut nih guys. Di sisi lain, untuk pihak rumah sakit juga sudah memberikan klarifikasi terkait masalah tersebut. Di sini ada Kepala Bagian Hukum dan Humas Rumah Sakit Umum Daerah Pringadi Medan yang bernama Gibson Girsang menjelaskan bagaimana kronologi keributan hingga dugaan adanya penganiayaan yang dialami oleh sang konten kreator. Beliau menjelaskan nih guys dengan mengatakan bahwa ada pasien ODGJ yang ditabrak lari lalu dibawa ke Rumah Sakit Mitra Sejati dan sudah ditangani di sana. Kemudian barulah dibawa ke RSUD Pringadi. Gibson itu menjelaskan guys bahwa pasien tersebut yang identitasnya belum jelas diterima melalui IGD dan kemudian pasien dirawat di ruang perawatan intensif atau ICU. Lalu malamnya atau tepatnya pada tanggal 4 April mereka datang mau menjenguk pasien. Dikarenakan pasien tersebut dirawat di ICU sehingga tidak boleh bertamu sembarangan. Gibson juga menyampaikan jika saat ingin dijenguk, pasien ODGJ memang berada di ruang ICU lantai 4. Namun mereka semua atau yang mau menjenguk si bapak disebut itu memaksa untuk bisa masuk. Beliau lantas menjelaskan guys bahwa hal itu jelas dilarang oleh perawat dikarenakan jam besuk mereka terlalu malam dan mereka juga datang beramai-ramai. Kemudian mereka nggak terima dan akhirnya marah-marah di IGD. Menurut Gibson, rumah sakit memiliki sifat kerahasiaan sehingga tidak bisa sembarangan memberitahukan kondisi pasien ke sembarangan orang. Jadi harus jelas keluarga pasien yang terdekat. Beliau juga membantah bahwa Satpam RSUD Pringadi melakukan pencegahan kepada Aleh. Beliau menjelaskan bahwa yang terlibat keributan itu merupakan keluarga pasien yang merasa terganggu, bukan Satpam. Dan berikut adalah bagaimana saya melengkap dari beliau. Coba kita dengerin ya guys bersama-sama. IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Medan ingin kita sampaikan bahwa sekitar jam 11.30 malam datang satu tim konten kreator yang ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Medan untuk mencari adanya pasien kecelakaan yang diantar pada tanggal 1 ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Medan dengan alasan ada keluarga yang ingin bertemu dengan pasien tersebut. Oleh petugas di registrasi disampaikan bahwa pasien yang diantar pada tanggal 1 tersebut ada dirawat di ICU Rumah Sakit Pringadi, dan oleh tim tersebut mereka langsung menuju ke ruang intensif Rumah Sakit Pringadi yang berada di lantai 4 dan mereka mencoba masuk ke ruang intensif dengan posisi menyiapkan rekaman kamera yang live dengan ingin maksa masuk. Nah, karena sudah jam malam itu bukan jamnya untuk besuk, sehingga
kehadiran mereka ditolak oleh petugas yang bertugas di ruang intensif tersebut. Tetapi mereka terus ingin memaksa masuk untuk merekam dengan posisi on kamera, dan petugas kita tetap menolaknya. Ternyata di halaman IGD timbul lagi beberapa kekeseruhan yang akhirnya memicu keluarga pasien lain yang sedang menunggu, keluarga yang berobat di IGD menjadi merasa terganggu. Akhirnya mereka melampiaskan beberapa ketidaknyamanan terhadap konten kreator tersebut, sehingga terjadilah beberapa hal yang kita nilai ya menjadi viral tersebut. Saat ini pasiennya kondisinya masih kita rawat di ICU dengan kondisi yang cukup baik. Jadi kita semua pasien yang diantar tanpa identitas apapun tetap kita layani sebagai rumah sakit pemerintah Kota Medan, tanpa ada kita minta bayar apapun, tetap kita layani secara optimal. Jadi keluarga kalau kepingin menjenguk, maka datanglah dan koordinasikanlah dengan kita, ada duty manager, ada humas, kita akan dampingi, kita akan fasilitasi. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari pihak rumah sakitnya. Sementara itu, dilansir dari IDN Times, diketahui bahwa orang yang diduga berseru dengan sang konten kreator itu yakni Helmi, warga Medan Perjuangan. Kejadiannya itu disebut dimulai pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, di saat Helmi sampai di Rumah Sakit Pirngadi. Kemudian diakuinya ingin menjenguk kakaknya yang baru selesai dioperasi karena kecelakaan kerja. Selesai itu sekitar pukul 23.35 waktu Indonesia Barat, dia berniat untuk pulang dari Rumah Sakit Pirngadi. Dan pukul 23.40 waktu Indonesia Barat, ketika melewati IGD untuk mengambil kendaraan, dilihatnya ada sekelompok orang sambil merekam, seperti membuat konten melontarkan kata-kata kasar terhadap perawat atau petugas room kit. Dikutip dari IDN Times, Helmi mengatakan seperti ini guys. Pukul 23.41 waktu Indonesia Barat, tensi mulai tinggi. Si konten kreator mulai mencari di IGD rumah sakit, yang tentu sangat mengganggu kenyamanan pasien yang sedang rawat inap. Pukul 23.42 waktu Indonesia Barat, kerabat atau abang saya menegur si konten kreator untuk menjaga ketenangan dan kenyamanan di rumah sakit, dikarenakan pasien lain terkhususnya keluarga kami yang baru selesai dioperasi merasa terganggu. Kemudian hal ini disebut menjadi pemicu Helmi, sebab menurutnya bukan meminta maaf karena membuat keributan di tempat yang notabene-nya fasilitas umum, si konten kreator beserta istrinya malah disebut makin ribut kepada abangnya. Lebih lanjut, ia menjelaskan dengan mengatakan, lantas di situ saya refleks mendorong dia di bagian kerah bajunya sambil berkata untuk lebih menjaga sopan santun kepada yang lebih tua. Ditambah saya juga tidak terima bahwa dia dan istrinya memaki nakes. Kemudian sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, mereka memanggil rekan-rekannya. Helmi lantas mengatakan bahwa mereka itu seperti mencoba untuk memprovokasi dirinya dengan kata-kata kasar. Dikutip dari IDN Times, ia menutup statementnya dengan mengatakan, dan istrinya mendoakan ibu saya ODGJ, yang barang tentu itu kata-kata yang tidak akan saya lupakan. Dan pukul 00.10 waktu Indonesia Barat, pihak kepolisian datang untuk mengamankan situasi. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana kronologi dari ketiga belah pihak ya. Jadi bukan hanya dari alihnya doang, tapi ada juga dari pihak rumah sakit dan juga si pria tersebut. Dan teman-teman, sampai video ini dibuat, untuk kalian sendiri belum memberikan tanggapan terhadap bagaimana statement dari pihak rumah sakit dan juga statement yang sudah diberikan oleh Helmi. Lantas, bagaimanakah pendapat kalian akan masalah yang satu ini? Antar komen ya guys di kolom komentar. Cukup sekian ya guys untuk hari ini. I'm Solke pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan formasi. Mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Guys, di akhir video ini aku izin ya untuk spill produk hair care buat kalian yang rambutnya itu kusam, kering, dan juga mungkin mudah rontok. Kita mulai dulu dari tahapan pertama. Ini sebelum keramas ya. Jadi sebelum keramas, coba kalian pakai candle nut oil dari Putri. Cara pakainya mudah banget teman-teman, tinggal tuangin, habis itu gini-giniin, lalu aplikasikan ke kulit kepala kalian sampai merata ya, dan diamin 1-2 jam sebelum kalian itu keramas. Ini tuh ada pembantu untuk membuat rambut kalian jadi lebih sehat dan juga hitam berkilau. Habis itu baru guys keramas, tentunya pakai shampoo dan juga conditioner yang sesuai dengan kondisi rambut kalian. Nah karena kondisi rambut aku itu yang kusut, susah diatur, ngembang, kadang kasar juga, ya aku pakai ini teman-teman. Untuk shampoo-nya sendiri aku pakai Sari Ayu yang Breezy Hair Natural Shampoo. Ini tuh formulasinya
99,3% natural origin guys, debak banget kan. Selain itu ini juga busanya sedikit dan waktu dipakai di kepala itu adem banget. Sementara untuk conditioner aku pakai conditionernya Miranda, ini yang smoothing and anti freezing. Selain ada pembantu untuk menghaluskan dan juga membuat rambut tampak lebih berkilau, ini tuh juga ada keratinnya guys, yang mana kandungan ini dapat membantu untuk memperkuat batang rambut. Ini juga dapat membantu untuk melembabkan dan menutrisi rambut kalian yang rusak. Dan setelah aku pakai ini, rambut aku itu kerasa halus banget dan gak gampang kering juga. Habis itu kelihatan cukup berkilau. Sehabis keramas baru deh aku pakai tonik dari Putri yang paling ginseng, yang mana ini tuh dapat membantu untuk membuat rambut itu jadi lebih kuat dan gak mudah rontok. Setelah aku rutin pakai ini, alhamdulillah sih rambut rontok aku itu berkurang. Dicatat berkurang ya guys, bukan gak ada, tapi alhamdulillah berkurang. Buat kalian yang juga tertarik untuk cobain produk-produk ini, nanti bisa langsung mampir ya guys ke tag produk aku. Thank you so much yang udah check out, semoga selalu dimurahkan rezekinya, and bye bye everyone.